with regards to the situation in West Papua, our close neighbour, is one where successive governments have ignored the horrendous human rights abuses committed against the West Papuan people by the Indonesian government. Halo Studio Lovers, sebagai warga negara Indonesia, pasti sering kita menyimak konflik yang terjadi di Papua akhir-akhir ini. Polemik terkait kemerdekaan Papua terjadi sejak tahun 1960 dan terus mencuat sampai saat ini. Ditambah dengan sejumlah negara yang ingin campur tangan. Nah, ternyata itu yang membuat Papua percaya diri dan terus bersuara untuk memerdekakan diri. Nah, berikut ini sejumlah pejabat dan politikus di sejumlah negara sempat membuat Indonesia gerah karena mendukung Papua untuk merdeka. Tapi sebelum kita lanjut nih, seperti biasa ya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Inggris. Di tahun 2016 lalu nih Studio Lovers, Ketua Partai Buruh Inggris menyatakan dukungan terhadap Papua Barat saat berpidato dalam pertemuan kelompok itu di London. Dalam pertemuan itu, ia menyerukan pemungutan suara untuk menentukan nasib sendiri Papua Barat. Nah, dikutip dari The Guardian bahwa apa yang kami terlihat adalah sekelompok orang yang tidak menikmati hak mereka selama periode dekolonisasi, tidak menikmati hak yang diberikan kepada mereka oleh Piagam PBB dan Undang-Undang tentang Dekolonisasi. Corbyn merupakan salah satu pendiri Parlementer Internasional untuk Papua Barat atau Parliamentarians for West Papua. Beberapa tokoh Inggris yang masuk dalam kelompok ini diantaranya nih, ex-parlemen Oxford Andrew Smith, ex-anggota parlemen dari Pentergrad, dan ex-uskup Oxford. Dia juga berjanji akan membahas daftar rekomendasi dalam laporan proyek politik Papua di Universitas Warwick dengan Partai Buruh. Nah, dalam rekomendasi itu, ia menyerukan kunjungan pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemulihan bagi lembaga swadaya masyarakat, dan menginterogasi perusahaan asing di Papua Barat. Menurut dia, rekomendasi itu merupakan strategi politik yang membawa penderitaan rakyat Papua Barat ke pengakuan dunia. Nah, pada tahun 2019, mereka memberikan penghargaan kepada pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, ULMWP, Benny Wenda. Benny juga saat ini masih hidup dalam pengasingan di Inggris. Indonesia kemudian merespon dengan mengutuk keras keputusan Dewan Kota Oxford, dan penghargaan itu disebut bisa menjadi legitimasi bagi Benny dan kelompoknya untuk meningkatkan aksi kekerasan melawan warga sipil. Selandia Baru. Studio Lovers, pada tahun 2017 lalu nih, setidaknya ada 11 anggota parlemen dan politikus di Selandia Baru turut memberikan dukungan untuk Papua dengan menandatangani deklarasi Westminster. Para politikus Selandia Baru yang terdiri dari Partai Hijau dan Partai Buruh, kemudian Adrian Rurawe dari Partai Nasional dan Marama Fox dari Partai Mori mengatakan bahwa sejumlah anggota parlemen menandatangani deklarasi yang seperti kita ketahui menyerukan referendum diawasi secara independen oleh PBB untuk didiskusikan warga Papua Barat dan mengidentifikasi pandangan mereka soal penentuan nasib sendiri. Australia. Partai Buruh Australia juga mendukung Papua Barat. Nah, dukungan ini tercermin saat mereka menggelar konferensi nasional Partai Buruh pada tahun 2006 silam. Dalam pertemuan itu, mereka menyatakan warga Papua di Indonesia mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Konferensi tersebut juga mendesak pemerintah Australia menyampaikan keprihatinan situasi HAM di Papua dan otonomi khusus Papua dengan pemerintah Indonesia. Selain itu, partai juga meminta Canberra mencari jaminan setiap bantuan. Sementara itu, beberapa pejabat Australia mendukung kemerdekaan Papua, yakni ex-anggota parlemen dan Ketua Partai Hijau Richard Di Natale. Di Natale secara terbuka mengutuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua Barat. Ia juga mengecam banyak orang Papua di penjara karena mengibarkan bendera bintang kejora.
Demikian dikutip dari The Diplomat. Vanuatu menjadi negara Pasifik yang telah lama mendukung hak-hak warga Papua Barat dalam gerakan kemerdekaan. Nah, di tahun 2018 lalu nih Studi Lovers, Perdana Menteri Vanuatu saat itu, Charlotte Salwai, mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menyelidiki kekerasan HAM di Papua Barat. Namun, RI menolak, demikian dikutip dari The Guardian. Nah, dalam forum-forum internasional nih, perwakilan Vanuatu memang kerap mengkritik pelanggaran HAM yang terjadi di Papua Barat. Salah satu contohnya, Menteri Vanuatu Ralph Regenavu yang mengatakan nih akan selalu mendukung Papua Barat. Ia bahkan mendesak Australia dan Selandia Baru untuk mengikuti langkahnya itu. Nauru. Di tahun 2016 silam, Presiden Nauru, Hon Baron Divavesi, juga menyampaikan kekhawatiran dirinya terkait dugaan pelanggaran HAM di Papua. Nauru sangat prihatin nih dengan situasi di Papua Barat termasuk dugaan pelanggaran HAM. Penting adanya dialog yang terbuka dan konstruktif dengan Indonesia mengenai masalah ini, kata Presiden Nauru saat sedang majelis umum di PBB. Pulau Marshall. Presiden Republik Kepulauan Marshall, Hilda Heine, merupakan pemimpin berikutnya yang berbicara kepada Majelis Umum tentang Papua Barat dan menyerukan investigasi. Nah, negara ini menyerukan penyelidikan pelanggaran HAM di Papua Barat. Negara tersebut mengimbau agar rakyat Papua Barat diizinkan untuk menggunakan hak penentuan nasib sendiri. Tuvalu. Mengutip sumber lain, Tuvalu merupakan negara yang sangat mendukung kemerdekaan Papua. Tuvalu lebih vokal dalam mendukung Papua Barat merdeka dari Indonesia. Nah, sejak lama negara kepulauan ini menjadi pendukung hak-hak orang Papua Barat untuk merdeka. Kepulauan Solomon. Negara Pasifik lain yang mendukung Papua adalah Kepulauan Solomon. Tidak jarang, pemimpin negara ini mendesak agar ada penyelidikan terkait dugaan kekerasan HAM di Papua. Kepulauan Solomon juga kerap menyinggung isu pelanggaran HAM di Papua Barat. Nah, kendati demikian, Studi Lovers, negara ini lebih memprioritaskan jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah HAM. Palau. Palau merupakan sebuah negara kepulauan di Pasifik Barat. Dukungan Palau telah berkali-kali disuarakan dalam Forum Kepulauan Pasifik, bahkan di sidang ke-71 Majelis Umum PBB. Palau juga mendukung hak warga Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri. Kendati mendapatkan dukungan dari luar, bukan berarti Indonesia benar-benar akan melepas Papua ya, Studi Lovers. Nah, kita berharap nih konflik Papua bisa diredam dan juga keutuhan NKRI tetap terjaga. Setuju bukan, Studi Lovers? Nah, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!